Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton, baik itu kalian yang ada di Jakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan di kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita bernyanyi, mendengarkan firman, dan bermain games, kita yel-yel dulu nggak sih biar lebih semangat? 1, 2, 3, Joy! Yes, yes, yes. I awesome. Sekali lagi ya. Joy. Yes, yes, yes. I awesome. Hello Joy Kids Online Service. Selamat hari Minggu. Siap memuji Tuhan? Ayo kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuliakan nama Tuhan hari ini. Ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku memahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu.
Kita siapkan hati kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita banyak satu lagu yang mengingatkan kita semua bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Sama-sama katakan. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Angkat tangan sama-sama katakan Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, yes Tuhan, yes Jesus, you are here. Kau ada di sini Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau ada dekat dengan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sekali lagi sama-sama angkat tangan katakan Tuhan hadir. Yes, you are here. Di tempat ini kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama katakan haleluya. Yes Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu ada dekat dengan kami Tuhan. Semua katakan haleluya. Yes God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, Kau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, yes Jesus. Glory, haleluya. Sama-sama katakan Tuhan hadir, yes. Tuhan hadir di rumah ini, kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini. Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kalau Kau selalu ada dekat dengan kami Tuhan. Sementara anak-anak-Mu kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpin kami biar apa yang kami dengar juga bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Semua yang siap katakan amin. Wuhu. Saatnya kita games. Yeay.
Oke, jadi hari ini games kita adalah melakukan challenge tapi tidak boleh malu. Oke, bisa diambil yang ada di gelas. Oke, dari Ron-Ron aja deh dulu. Ya, Ron-Ron. Buka. Dapat? Baca Alkitab. Oke, baca Alkitab. Nah, baca. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Oke. Oke, lanjut. Kak Tia buka kertasnya. Oke, berdoa. Oke, doanya doa berangkat dari sekolah. Oke. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar kami akan berangkat ke sekolah. Kiranya Engkau lindungi kami sepanjang perjalanan sampai ke sekolah dengan selamat. Dan kiranya apa yang diajarkan oleh guru dapat kami pelajari dengan baik dan dapat kami ingat dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, games kita sudah selesai. Kalian juga bisa coba challenge-nya di rumah. Dadah. Hello Joy Kid. Nah, di minggu kedua di bulan April ini kita masih akan mengikuti tentang cerita Tuhan Yesus di akhir hidupnya selama menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, di sini saya mau tanya, siapa yang pernah disuruh maju ke depan kelas untuk memperkenalkan diri? Untuk memperkenalkan diri, misalnya nih, namanya siapa? Alamatnya di mana? Terus nama orang tuanya siapa? Nah, kebanyakan pasti dari kita pernah malu enggak ya menyebutkan nama orang tuanya? Aduh, aku malu loh nyebutin nama orang tuaku. Atau mungkin ada yang enggak malu? Coba, yang malu siapa? Yang malu jangan angkat tangan deh. Yang enggak malu coba angkat tangan. Nah ya, pastinya ya kalau kita ditanyain siapa nama orang tuanya, ya kita pasti dengan bangga menyebutkan nama orang tua kita, nama papa mama kita. Kita pasti bangga sekali ya menyebutkan nama mereka. Kenapa? Karena kita disayang oleh orang tua kita ya. Kita masing-masing dicintai oleh orang tua kita. Dan tentunya mereka juga sangat mencintai kita anak-anaknya. Nah, cerita di minggu ini ada seseorang yang malu dan takut untuk mengakui orang yang selalu mengasihinya. Ya, dia ini adalah orang yang malu sampai enggak berani ngomong. Oh, enggak. Aku enggak tahu, enggak kenal. Ya, terus malu, takut. Nah, siapakah dia? Nah, siapa yang siap untuk mendengarkan cerita ini? Oke, semuanya boleh duduk dengan baik untuk mendengarkan cerita ini. Waktu Tuhan Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan bersama Yudas itu datang segerombolan orang, banyak orang ya, dengan membawa pedang, membawa pentung, ya, dan mereka datang dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya, terus habis gitu Yudas itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bersama dia ya, rombongan yang dia bawa ya. Si Yudas itu memberikan petunjuk begini, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Terus habis gitu apa yang Yudas lakukan? Yudas segera mendapatkan Tuhan Yesus ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, salam guru, salam rabi. Lalu Yudas mencium Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, itukah engkau yang datang? Terus waktu Tuhan Yesus selesai berkata seperti itu, orang-orang yang tadi datang bersama Yudas menangkap Tuhan Yesus. Tetapi ada seorang yang bersama dengan Tuhan Yesus itu marah ya. Dia mengulurkan pedang ya, mengambil pedang yang dia bawa lalu menghunuskan pedang dan meletakkan kepada seorang hamba yang ada bersama rombongan Yudas ya. Jadi dia tuh menghunuskan pedang ke arah telinganya dan telinganya itu diputus. Lalu Tuhan berkata, ayo masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku?
Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang, "Sangkamu aku ini penyamun," ya. Jadi Tuhan Yesus itu bilang, "Loh, kamu pikir aku ini penjahat?" Sampai orang-orang ini datang dengan pasukan banyak, membawa pedang, membawa pentung, ya. Padahal Tuhan Yesus itu setiap hari ada di bait suci bersama dengan orang-orang itu juga, ya, dengan tua-tua bangsa Yahudi, dengan ahli-ahli Taurat, dengan pemuka agama, ya. Kenapa kok saat ini mereka datang dengan banyak orang? Disangkanya Tuhan Yesus itu kayak penjahat, padahal setiap hari mereka ketemu. Lalu semua murid-murid yang tadinya bersama Tuhan Yesus, mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan sesudah gerombolan yang banyak itu, pasukan yang banyak itu menangkap Tuhan Yesus, mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Kayafas, imam besar. Nah, di situ sudah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan dari situ seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Petrus ini mengikutinya nggak dari dekat, tapi dari jauh. Jadi dia tuh agak-agak jauh, ya, nggak mau deket-deket gitu. Nah, dari jauh untuk mau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi Petrus itu mengikuti Tuhan Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Lalu dia ikutan masuk ke dalamnya, ya, ke dalamnya, lalu duduk di antara kerumunan-kerumunan prajurit-prajurit yang ada di sana, ya, untuk melihat apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga diadili. Dia diadili, disidang di hadapan banyak orang. Jadi imam-imam kepala ini malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Tuhan Yesus supaya dapat dihukum mati. Jadi supaya Tuhan Yesus itu bisa dihukum mati. Tetapi mereka itu tidak memperolehnya, ya, nggak dapat kesaksian apapun yang bisa menghukum Tuhan Yesus, tidak ada. Jadi orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi yang ditujukan kepadamu?" Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu berkata, "Aku itu dapat merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya lagi." Terus dari imam kepala, "Ayo jawaban, ini ada pertanyaan, kamu bisa jawab enggak?" Lalu Tuhan Yesus diam. Lalu imam kepala bertanya, "Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, yang datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu marah, dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi?" Jadi imam kepala itu marah, lalu dia bilang, "Oh, Yesus ini menghujat Allah, nggak perlu saksi lagi, wes. Sekarang waktunya dia harus dihukum mati, Lalu orang-orang banyak itu mulai marah, mereka mulai memukuli Tuhan Yesus. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang lain memukul dia dan berkata, "Coba katakan sekali lagi kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau?" Jadi Tuhan Yesus itu kayak dibully, ya. Jadi, "Ayo, siapa yang mukul kamu? Ayo, siapa yang mukul kamu? Kamu tahu enggak?" Nah, sementara itu Petrus itu duduk di luar, ya, dia tuh melihat apa yang terjadi. Dan tidak lama kemudian, ya, di situ kan juga banyak kerumunan orang. Lalu ada perempuan, ya, seorang perempuan yang berkata, seorang perempuan ini berkata kepada Petrus, "Kamu ini juga yang sama dengan Yesus orang Galilea itu." Lalu dengan spontannya, dengan tugasnya, dengan cepatnya Petrus berkata, menyangkal kepada semua orang, "Aku nggak tahu, aku nggak kenal, aku nggak ngerti apa yang kau maksud." Nah, itu penyangkalan Petrus yang pertama. Lalu Petrus pergi ke pintu depan, ya. Tadi kan dia masuk ke di halaman. Nah, sekarang dia maju ke depan pintu gerbang. Terus ada orang lain yang lihat lagi. Orang ini yang bersama Yesus dari Nazaret itu. Dia juga sama-sama dengan Yesus biasanya. Terus Petrus berkata lagi, "Wah, aku loh nggak kenal dia. Siapa dia itu?" Yang kedua, penyangkalan Petrus yang kedua. Terus nggak lama kemudian ada orang-orang juga di situ yang berkata, "Iya, pasti kamu salah seorang dari mereka.
nyata dari bahasamu. Jadi bahasanya Petrus itu hampir sama dengan bahasanya Tuhan Yesus. Karena mungkin karena mereka sering kumpul ya. Terus Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku lo ndak kenal dia, aku ndak tahu, ndak kenal dia. Nah, pada saat itulah ayam berkokok. Dan saat itu juga Petrus teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku sebanyak 3 kali. Lalu saat itu Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita sudah melihat cerita bagaimana lanjutan cerita yang lalu setelah Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Lalu tiba-tiba banyak orang datang, ada pasukan beserta salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus saat itu. Lalu Tuhan Yesus juga disidang, disiksa di depan banyak orang, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar atau bohong. Pada saat itu juga ada murid Tuhan Yesus yang sampai akhirnya dia tidak mau mengakui Tuhan Yesus yang adalah gurunya, yang selalu bersama-sama dengan dia. Petrus tidak mau mengakui Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, bagaimana menurut kalian? Sedih enggak Tuhan Yesus? Melihat murid-muridnya yang ada yang menjual dia, ada yang tidak mengakui, melarikan diri meninggalkannya saat Tuhan Yesus ditangkap. Ya, Tuhan Yesus sedih, tapi pastinya Tuhan Yesus akan tetap mengasihi kita dan mengampuni mereka semua. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Yuk kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, tapi caranya bagaimana ya? Caranya adalah kita mau belajar berani menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kepada orang tua kita, kepada saudara, teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat permainan, di tempat les, dimanapun kita berada ya, seperti kita berani dan bangga mengakui orang tua kita. Yuk kita mau mengakui Tuhan Yesus dengan berani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Acknowledge God in your life. Oke, yuk kita sama-sama mau katakan super kebenaran kita hari ini. Acknowledge God in your life. Sekali lagi. Acknowledge God in your life. Super kebenaran kita hari ini adalah acknowledge God in your life. Kita ulangi sekali lagi ya. Acknowledge God in your life. Dan untuk ayat penuntun kita diambil dari Matius 26 ayat 47 sampai 75 or Matthew 26 verse 47 to 75. Dan untuk ayat hafalan kita diambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan saudara percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Or Romans 10 verse 9. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat minggu ini kami belajar untuk tidak malu dan berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami kepada siapapun itu. Kiranya Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami, kesehatan kami, dan juga pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Joy Kids online service kita sudah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, and give a positive comment. God bless you.